Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Di video kali ini saya mau ngebuat sebuah rangkaian yang namanya adalah regulator simetris 15 volt. Gambar rangkaiannya seperti ini, dan setelah saya buat jalurnya jadinya seperti ini. Tinggal dipasang komponennya, habis itu jadi deh. Seperti ini bentukan jadinya, teman-teman. Ini ada kabel merah. Kabel merah ini untuk AC 15 volt, yang kuning untuk AC 15 volt, yang abu-abu untuk CT. Kemudian outputnya sama juga, yang merah ini adalah untuk AC out plus 15 volt, yang kuning adalah untuk minus AC. Yang merah adalah untuk plus DC 15 volt output ya. Yang kuning adalah untuk minus DC 15 volt, dan yang abu-abu adalah untuk CT. Seperti itu. Jadi CT out sama CT in itu gabung. Ini untuk informasinya untuk teman-teman yang awam banget ya, yang udah senior, nggak penting untuk video seperti ini. Saya ngobrol sama teman-teman yang junior kali ya, yang mungkin belum pernah ngebikin yang namanya regulator simetris 15 volt. Di sini saya menggunakan IC 2 buah, TIP31C dan TIP32C, di mana yang TIP31C ini untuk mengeluarkan tegangan positif, dan yang TIP32C untuk mengeluarkan tegangan negatif. Di project kali ini saya memang sengaja nggak membuat rangkaian simetris menggunakan IC 7815 atau 7915 untuk minusnya, tapi saya menggunakan transistor kayak gitu, karena ini akan saya gunakan untuk mensuplai sebuah tone control, bukan tone control nih, penguat mic Roland seperti ini. Nah, penguat mic Roland ini disuplai tegangan sebesar 15 volt. Jadi saya harus menggunakan tegangan simetris 15 volt plus 15 volt min dan ground, seperti itu. Jadi kabel ini nanti bakal disolder. Kabel ini bakal disolder di sini, outputnya ya. Output dari regulator ini disolder di sini. Nah, terus yang ini inputnya dari regulator, kabel input regulator ini bakal disolderin ke trafo output sekunder dengan tegangan 15 volt AC kayak gitu. Nah, nantinya saya pengennya efek suara itu enak gitu, jadi saya coba pakai sebuah kit ini, Professional Digital Effect Reverberation Reverb, untuk reverb ya, digital whole plate with sampling rate 16 bit 96 kHz, pakai 5 IC PT2399. Nanti saya bakal coba dulu, kalau misalnya saya nanti membutuhkan untuk ngeset settingannya, tripod ini nanti saya bakal rubah sama potensio kayak gitu, teman-teman. Jadi semuanya bisa disetting lewat luar. Kalau misalnya seperti ini nanti nyetingnya dari dalam ya, kayak gitu. Untuk Professional Digital Effect Reverberation ini saya menggunakan yang 3 potensio volume, gain, dan dry sama wet. Nah, dry sama wet ini sebetulnya apa sih? Ini sekilas saja ya, nanti kita bakal bahas lagi soal regulatornya. Dry sama wet ini apa? Kalau misalnya teman-teman familiar sama broadcasting di radio ya, bakal ada itu informasi mengenai dry and wet, kering sama basah gitu ya. Ini biasanya digunakan untuk suara-suara yang dijadikan jingle, biasanya kalau misalnya acara yang kita bawain itu acara-acara yang soft, kita biasanya pakai
jingle yang wet. Jadi wet itu lebih soft kayak gitu, lebih kalem karakter suaranya itu. Tapi kalau misalnya kita bawain acara-acara yang ceria, biasanya kita pakai yang dry gitu. Jadi ada dua, jingle dry sama jingle wet. Nah kalau misalnya dua buah jingle tadi kita salah masukin, biasanya akan ada efek yang berbeda sama pendengarnya gitu teman-teman, dan memang nggak enak gitu didengerin ya, karena salah tempat gitu. Sama aja kayak kita main musik lah kayak gitu loh teman-teman. Kalau misalnya waktunya kuncinya C ya kita pakai C kayak gitu ya, kurang lebih kayak gitulah. Oke, kita kembali lagi ke regulator ya. Regulator ini dimana tegangan itu di komponen mana tegangan itu bisa dipastikan menjadi 15 volt. Ini untuk teman-teman yang awam ya, di IC kah atau di komponen yang lain, tepatnya di diode Zener teman-teman. Bener banget dugaan kalian tadi ya. Di diode Zener ini ada Zener 15 volt, ini dia pakai dua buah, ini juga untuk yang plus dan untuk yang min. Ini yang sebelah kanan plus ya, yang sebelah kiri min. Jadi ada dua elko di sini yang berfungsi untuk filter atau untuk menampung tegangan yang udah searahkan menggunakan 4 buah dioda yang berfungsi sebagai bridge. Nah, saya menggunakan PCB berlubang karena saya nggak mau terlalu ribet untuk ngebikinnya. Kalau misalnya rangkaiannya salah, gampang, tinggal dilepas aja, tinggal disambung ulang. Tapi kalau misalnya udah hidup dan berhasil, nanti baru pakai PCB yang kita bikin sendiri, pakai larutan ferrit klorid atau pakai HCl, terus pakai spidol permanen. Nah itu lama lagi ngerjainnya, nanti ngeburnya lagi, motong PCB-nya. Jadi mending beli PCB yang bolong seperti ini aja. Ini PCB yang bolong yang bisa masuk IC, made in Indonesia, NZ008. Memang agak melengkung sih, tapi nggak jadi masalah karena PCB ini kuat kayak gitu. Trafo yang saya gunakan di project ini adalah 2 ampere teman-teman. Ini dia, ada tulisannya ya, 2A, artinya adalah 2 ampere. Dan tegangan yang saya gunakan adalah 15 volt, dan CT, ada 3 seperti ini ya. Tuh kelihatan kan, yang kuning 15 volt dan yang hitam itu CT. Input yang saya gunakan adalah 220 volt. Cara nyambungnya kayak gini buat yang awam, 220 volt sama 0. Jadi urutannya 0, 110 volt, 120, 220, 240 kayak gitu. Merek trafonya merek yang sederhana aja, Sunlin. Oke, kita tes dulu ya tegangan AC-nya, hadir nggak 15 volt. Bismillah, kita colokin dulu ke arus listrik 220 volt. Habis itu kita bisa mengukur tegangannya. Oke, siapin ampermeter digital, kita pakai skala 750 volt AC. Kita lihat ya. Tegangannya terukur 33 volt ya. Kalau untuk 15 volt dan 15 volt ditambah jadinya berapa? 30 kan? Tapi di sini terukur 33 volt, itu udah biasa. Kalau kita mau mengukur tegangan 15 voltnya, kita ukur yang 15 volt dengan CT. Tuh, terukur 16 volt. Oke, tegangannya mantap. Kita coba ukur tegangan yang satu lagi. Oke, betul, 16 volt. Aman. Sekarang kita koneksikan ini teman-teman, regulatornya ke input tegangan, dan kita ukur output tegangan DC-nya berapa teman-teman. Kita arahin ampermeter digitalnya ke 200 volt DC, terus kita colokin trafonya ke arus listrik 220 volt, dan
kita nggak ngelihat ada yang berasap atau ada yang meledak, aman ya. Bismillah. Sekarang kita cek tegangan. Wih, berasap. Ternyata berasap. Elko-nya berasap, teman-teman. Nih. Jadi langsung saya cabut. Aduh, kok bisa berasap? Oke, kalau kayak gitu saya mau cek dulu rangkaiannya. Jangan-jangan ada rangkaian yang salah, atau gambar yang saya dapat ternyata salah gitu, sehingga menyebabkan hal yang seperti ini. Ini elko-nya saya pegang panas ya, keluarin asap, dan transistor TIP32C nya tadi anget. Sedangkan yang untuk plus TIP31C dingin-dingin aja. Tapi kenapa kok yang bagian minus ini anget? Biasanya elko kalau meledak itu karena dia terbalik masangnya. Tapi kalau saya lihat di rangkaian bener, teman-teman, gitu. Tapi udahlah ya. Di video berikutnya saya mau coba nunjukin gimana sih rangkaian detailnya ya, kayak gitu. Oke. Assalamualaikum teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Bye-bye.